Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Dwi Wulandari, NIM 2003 211 00055 dari kelas Agribisnis C. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu mengenai 3 komoditas. Yang pertama adalah komoditas padi, yang kedua adalah komoditas jagung, dan yang ketiga adalah komoditas sapi potong. Nah, yang pertama adalah komoditas padi. Dilansir dari portal berita kompas.com, kabar menggembirakan datang dari petani Aceh, di mana mereka berhasil menanam padi organik di masa pandemi ini. Nah, sebenarnya apa sih pertanian organik itu? Nah, pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis. Nah, mengapa sih perlu adanya pertanian organik ini? Karena pertanian organik ini mengusung konsep ramah lingkungan dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, para petani Aceh yang berhasil menanam padi organik ini adalah petani yang tergabung dalam kelompok Tani Jaya yang berlokasi di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, penanaman padi organik ini terjadi 4 bulan terakhir sejak pandemi, di mana terjadi pada tahun 2021 ini. Nah, bagaimana hasil dari pertanian tersebut? Meski terbilang baru, pertanian organik ini berhasil mengalami peningkatan panen dari 6,8 ton per hektar menjadi 7,07 ton per hektar. Nah, kebijakan ini didukung oleh Bupati Aceh, yakni Mursil. Nah, selain itu juga didukung oleh Dinas Pertanian. Dalam hal ini, Dinas Pertanian itu berhasil membuat pertanian organik ini memiliki sertifikat standar nasional Indonesia. Sayangnya, permasalahannya adalah bahwa pertanian organik ini belum banyak dikenal atau belum banyak diterapkan oleh petani yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, solusi yang bisa diberikan adalah saran kepada pemerintah agar lebih menggalakkan sosialisasi mengenai pentingnya pertanian organik ini, apalagi pertanian organik ini sangat ramah lingkungan dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, permasalahan yang kedua adalah pada komoditas jagung. Baru-baru ini, Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia yang bernama Salahuddin menuturkan produksi jagung pada semester 1 ini hanya sebesar 60%. Nah, mengapa? Hal tersebut dikarenakan pada bulan Februari sampai bulan Maret itu terjadi musim hujan dengan kadar airnya tinggi dan serapan cenderung konstan. Jadi imbasnya adalah harga jagung yang sering turun. Nah, solusi dari ketidakseimbangan harga jagung ini adalah pemerintah dapat melakukan penyerapan sehingga bisa melindungi harga di petani saat panen. Nah, hal ini juga sekaligus menjamin pasokan ketika produksi jagung itu lebih rendah daripada kebutuhan. Lanjut ke komoditas yang ketiga, yakni sapi potong. Berdasarkan portal berita Kompasiana, kebutuhan daging sapi di dalam negeri ini hanya sekitar 60,9% yang dapat dipenuhi oleh produksi sapi lokal. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebenarnya tantangan utamanya adalah dalam hal pakan, karena produktivitas sapi potong sendiri itu sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas dari pakan ternak tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah penyediaan hijauan pakan yang tergolong rendah produktivitasnya. Apa solusi yang dapat ditawarkan? Yang pertama, pemerintah dapat memanfaatkan kebun kelapa sawit untuk pengembangan peternakan sapi potong.
Mengapa kelapa sawit? Karena kelapa sawit merupakan salah satu agroekosistem yang sangat potensial. Mengapa potensial? Karena kebun kelapa sawit itu memiliki potensi biomasa yang sangat melimpah yang dapat digunakan sebagai sumber ternak. Yang pertama dari pelepas sawitnya, yang kedua dari bungkil inti sawit, lalu ada dari lumpur sawitnya, ada dari tandan kosongnya, serta hijauan yang berada di bawah tanaman kelapa sawit tersebut. Hal ini nantinya dapat diharapkan mampu meningkatkan lapangan kerja serta mendorong pembangunan perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah berperan penting dalam menjembatani antara peternak sapi potong dengan pengusaha kebun kelapa sawit. Demikian 3 isu yang dapat saya sampaikan mengenai komoditas padi,